Setelah melihat akun yang babak belur, Takemichi langsung berteriak, "Akun!" Itu sudah membuktikan bahwa ekspresi wajah Takemichi kepada para gerombolan preman itu kalau Takemichi memang salah satu dari anggota Tauman. Alhasil, mereka ingin menghajar Takemichi dan menjadikannya korban kelima di pihak Tauman pada hari ini. Tetapi dari jauhan, Chifuyu langsung berlari dan boom! Sebuah tendangan melayang keras tepat di kepala salah satu anggota berandalan tersebut. Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Kedamaian yang menyelimuti wilayah Kanto. Mitsuya dan Draken memacu kendaraan mereka, dan di tengah jalan Mitsuya pun berkata kepada Draken, "Sepertinya konflik yang mengerikan akan terjadi setelah tahun baru ini." Dan Draken sembari tersenyum langsung menjawab, "Yah, jika itu terjadi, kita langsung bergabung saja sebagai naga kembar Tauman." Berkata tentang naga kembar, mereka berdua akhirnya mengingat masa lalu, di mana awal mereka berdua bertemu, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menuju sebuah tempat, di mana mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Tibalah mereka di sebuah tempat, di sudut kota Kanto, di salah satu tembok besar yang menjulang lebar. Terlihat sebuah lukisan naga besar, yang dimana lukisan itu adalah lukisannya Mitsuya. Mereka berdua memandangi lukisan itu dengan seksama, yang mana flashback dari cerita naga kembar pun dimulai. Cerita ini diawali di mana diperlihatkan Mitsuya yang membuat lukisan grafiti yang berbentuk naga di sebuah tembok besar. Mitsuya yang sedang asik membuat lukisan, dia tidak sadar jika ada salah satu anak yang memandanginya sedari tadi. Yah, dan sebuah ucapan kagum pun terlontar dari mulut bocah itu. "Hei, itu keren sekali. Apakah itu seekor naga?" kata bocah itu. Mitsuya yang terkejut kemudian berkata, "Hah, sejak kapan kau di situ?" Sambil membawa Karubidon, bocah itu lalu menjawab, "Aku di sini sudah dari awal. Apakah kau mau Karubidon?" Akhirnya Mitsuya menerima tawaran bocah itu, dan mereka berdua pun saling berkenalan. Bocah yang menawari makanan kepada Mitsuya adalah dia, yaitu wakil ketua geng Tokyo Manji, sekaligus orang terkuat kedua di sana, yang bernama Ken Ryuguzi atau kita kenal sebagai Draken. Draken berkata kepada Mitsuya, "Apa yang bocah kecil sepertimu lakukan di malam sepi seperti ini? Apakah kau tidak punya orang tua?" Mitsuya pun menjawab, "Hoi, bukankah kau sama saja? Kau itu bocah yang banyak omong." Lalu Draken terkejut karena semua makanan Karubidonnya yang dikasih oleh Mitsuya dimakan habis olehnya. Tapi Mitsuya meminta maaf karena dari pagi dia belum makan sama sekali. Dan akhirnya Draken menawarkan sesuatu. Karena Mitsuya yang telah memakan habis Karubidon miliknya, maka simbol naga yang Mitsuya buat nanti akan menjadi milik Draken sebagai bayaran atas makanan itu. Kemudian Draken mengajak Mitsuya untuk mampir ke rumahnya. Mitsuya terkejut bukan main. Kenapa bocah sekecil ini bisa membawanya ke sebuah rumah bordil? Dan akhirnya Mitsuya dan Draken bersama wanita penghibur yang ada di sana justru bermain poker. Mitsuya pun berkata kepada Draken, "Apakah begini caramu mencari uang?" Sebuah senyuman Draken pun menjawab, "Yah, para wanita ini juga memberiku 1000 yen, lalu aku akan memijat mereka selama 1 jam." Mendengar hal itu, Mitsuya pun merasa kagum. Dia pun langsung berkata, "Kau sangat beruntung. Kau tahu orang tuaku selalu sibuk. Dan setelah sekolah, aku hanya mengurus adik-adikku saja." Lalu Draken bercerita kepada wanita penghibur itu bahwa Mitsuya memilih kabur dari rumahnya.
Dan ketika Mitsuya berkata ingin juga tinggal di tempat itu bersama Draken, tetapi tiba-tiba sebuah tendangan dari salah satu wanita penghibur di sana mengarah tepat ke wajah Mitsuya. Sontak Mitsuya sangat marah dan berkata, "Kenapa kau melakukan itu?" Wanita penghibur itu pun berkata, "Pulanglah, jangan sok kuat kau bocah manja." Jadi Draken dan Mitsuya akhirnya memutuskan keluar untuk mencari angin segar. Dan di tengah jalan, Draken berkata kepada Mitsuya, "Maaf Mitsuya, tapi bagi mereka itu bukanlah sebuah tempat di mana kau bisa tinggal sesuka hatimu. Ngomong-ngomong, apakah kau suka masakan ibumu?" Mitsuya lalu terdiam dan bingung. Akhirnya dia merespon ucapan Draken, "Hah, aku lebih suka masakanku sendiri. Masakan ibuku tidaklah enak." Dan Draken pun tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Mitsuya bingung dengan pertanyaan Draken. Mungkin Draken sedang menguji kekuatan batin Mitsuya dengan orang tuanya. Dan Draken menyambung perkataannya, "Aku juga tidak punya orang tua, dan aku harap aku bisa mengatakan hal itu juga. Yah, seperti aku tidak suka masakan ibuku." Mendengar hal itu, Mitsuya langsung terdiam dan merasa terpukul. Lalu Draken berpesan kepada Mitsuya, "Pulanglah Mitsuya, kau sebenarnya sangat cemas bukan? Dengan kedua adikmu. Itu semua terlihat sangat jelas di wajahmu. Kau itu adalah orang yang baik. Jadi menjadi seorang preman tidaklah cocok bagimu. Dan sampai jumpa." Mitsuya merasa bahwa Draken itu adalah orang yang hebat karena dia mampu melihat ke dalam diri Mitsuya. Hingga akhirnya 1 bulan telah berlalu dan mereka berdua saling bertemu satu sama lain. Draken yang pada saat itu sedang sendirian justru terkejut karena mendengar sebuah suara tak asing yang memanggilnya. "Ketemu kau, Ken Ryuguchi. Aku akan selalu di sini untuk mendukungmu. Aku telah bersiap untuk ini semua. Aku akan menjadi Furyo dan menjaga keluargaku," ucap Mitsuya dengan penampilan baru, rambut mohak dan tato naga di kepalanya. Dan ketika Draken memalingkan wajah, justru mereka berdua terkejut bukan main. Karena tato yang mereka ukir di kepala mereka berdua ternyata sama. Bukan karena disengaja atau apa, tapi karena memang naga kembar inilah yang akhirnya mempererat tali persaudaraan mereka berdua dan menjadi duo terkuat di Tauma. Skin kemudian berpindah. Kali ini kita dipertemukan dengan sebuah konflik yang diawali oleh akun CS, yaitu mantan anggota geng Mizumit yang sedang berjalan dengan santai di kota mereka. Tetapi sebuah perseteruan terjadi di antara mereka berempat dengan lelaki botak ini. Dia tidak terima karena Yamagishi menabrak bahunya ketika berjalan, sehingga terjadi adu mulut di antara mereka. Dan Makoto pun berkata, "Hei, apakah kau tahu? Dia adalah salah satu unit penyerang khusus di dalam divisi Tauman." Setelah mendengar nama Tauman, para bocah itu pun menjadi ketakutan. Tetapi itu adalah awal dari sebuah masalah yang besar. Karena ada sesosok pria berjas merah dan berkata, "Apakah kau barusan bilang tentang geng Tauman?" Dan Skin berpindah di dalam sebuah kamar. Di sana terdapat Chifuyu dan Takemichi yang sedang bersantai. Chifuyu pun berkata, "Takemichi, ini sungguh suasana yang damai ya. Tinggal sedikit lagi kita akan menjadi top Tauman. Dan apakah kau memiliki sebuah rencana?" Takemichi yang sedang membaca buku lalu berkata, kalau Takemichi memiliki sebuah ide dan ingin mengajak Chifuyu ke stasiun Shibuya. Di tengah jalan, Chifuyu bertanya, "Hoi, apa rencanamu Takemichi?" Takemichi pun langsung menjawab, "Chifuyu, aku telah melihat puncak dari dunia gangster. Setelah aku membaca buku-buku ini, aku menyadari bahwa semua kejadian itu terjadi di Hanagawa." Dan dengan sebuah senyuman penuh semangat, Takemichi pun berkata, "Chifuyu, untuk menjadi berandalan top global di Tokyo, kita harus mengalahkan berandalan di Yokohama."
Chifuyu menganggap itu adalah sebuah kebodohan yang dilakukan oleh Takemichi karena terinspirasi dari buku-buku yang ia baca. Jadi Chifuyu meminta Takemichi untuk menggugurkan niat bodohnya itu. Namun secara tidak sengaja, Makoto dan Yamagasi dengan wajah babak belurnya bertemu dengan Takemichi dan Chifuyu. Takemichi pun terkejut dengan apa yang terjadi dengan mereka. Lalu kemudian puluhan orang yang menggunakan jas merah keluar dari gerbong kereta stasiun Shibuya. Takemichi pun terkejut siapakah sebenarnya orang-orang ini. Sedangkan Chifuyu, dia telah mengetahui siapakah mereka. Para orang-orang yang menggunakan jas merah itu. Yah, mereka adalah anggota dari geng Yokohama Tenjiku, yaitu anak buah dari Kurokawa Izana. Kemudian Takemichi sempat beradu mulut dengan salah satu dari mereka. Dan mereka langsung menarik akun yang sudah babak belur dan menanyainya, apakah mereka juga termasuk anggota dari geng Tauman? Dan benar, setelah melihat akun yang babak belur, Takemichi langsung berteriak, "Akun!" Itu sudah membuktikan bahwa ekspresi wajah Takemichi kepada para gerombolan preman itu kalau Takemichi memang salah satu dari anggota Tauman. Alhasil, mereka ingin menghajar Takemichi dan menjadikannya korban kelima di pihak Tauman pada hari ini. Tetapi dari jauhan, Chifuyu langsung berlari. Dan boom! Sebuah tendangan melayang keras tepat di kepala salah satu anggota berandalan tersebut. Takemichi langsung terkejut, tapi sudah tidak sempat. Chifuyu langsung menyuruh Takemichi untuk lari meninggalkan tempat itu. Takemichi yang melihat akun yang sudah babak belur kemudian menyuruhnya untuk naik ke punggung Takemichi. Dan akhirnya mereka berdua berlari dan meninggalkan Chifuyu yang mencoba menghentikan pergerakan dari para anggota Tenjiku itu. Lalu di tengah pelariannya, Takemichi menanyai akun apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi adegan langsung berganti ke bagian Chifuyu. Di sini, Chifuyu yang menjadi umpan agar Takemichi bisa kabur justru mendapat serangan telak di wajahnya dari seorang yang sangat besar. Chifuyu pun terpental sangat jauh dan berhasil ditumbangkan. Dan alhasil mereka semua mengejar Takemichi. Di tengah pelarian Takemichi, mereka bertemu dengan Makoto dan Yamagasi. Dan akhirnya Makoto pun bercerita tentang awal mula kejadian ini bisa terjadi. Makoto berkata, "Maaf Takemichi, ini semua karena salahku. Preman-preman berjas merah itu menyebut dirinya sebagai Tenjiku, salah satu geng dari Hama. Dan aku tidak tahu kenapa. Tapi mereka datang ke sini untuk membunuh Tauman. Saat aku menyebutkan nama Tauman dan mereka langsung saja menyerang kami. Akun jadi umpan, jadi kami bisa kabur. Lalu Akun tersadar dari pingsannya. Dia pun langsung berkata kepada Takemichi, 'Ini adalah kabar buruk Takemichi. Aku rasa ada sekitar 300 orang dari mereka yang datang ke Tokyo pada hari ini.' Setelah mendengar jumlah para anggota Tenjiku yang sangat besar, Takemichi langsung khawatir dengan kondisi Chifuyu yang berada di belakang untuk menahan mereka. Dan akhirnya Takemichi meminta Yamagasi dan Makoto untuk membawa Akun. Dan Takemichi pergi untuk menyelamatkan Chifuyu. Di tengah perjalanan, Takemichi merasa kesal kepada Chifuyu karena sebenarnya dia sudah tahu siapakah orang-orang ini, tapi justru tetap ingin menjadi umpan agar Takemichi bisa kabur. Dan di saat Takemichi lari, lalu tiba-tiba dia diserang oleh salah satu anggota dari Tenjiku. Sebuah serangan telak dari leher Takemichi yang membuatnya terlempar ke belakang. Dan bukan itu saja, di sana juga terdapat puluhan geng Tenjiku yang berjaga di gang itu. Dan sekali lagi, sebuah tendangan melayang ke perut Takemichi. Dan akhirnya, sebuah teriakan terdengar dari arah kejauhan. Tidak secepat itu. Lalu sebuah tendangan terbang ke arah kepala anggota Tenjiku yang sedang menghajar Takemichi. Dia adalah Akun. Mereka bertiga, Makoto, Yamagasi, dan Akun memutuskan untuk kembali. Karena mereka tahu bagaimana sifat Takemichi.
Dan mereka berenam pun mulai menghadapi geng Tenjiku bersama-sama. Dan bagaimana keseruannya ada di episode selanjutnya.